kuat, tapi ini bukan hal yang baru buat aku. Sering banget dia melakukan kayak gini. Dia sebenarnya tahu gitu kan, harusnya dia stand sebagai penggugat, dia standby dong, ya kan. Jam pengadilan agama di sini kan buka dari jam 9 pagi. Jam berapapun antriannya, kita nggak tahu bisa cepat bisa lambat gitu kan. Sebenarnya seharusnya dia lebih sesuai dia penggugat, dia harusnya on time dong gitu. Lebih serius gitu. Lebih serius untuk menghadapi perkara ini yang memang dia ajukan gitu. Jadi kita bisa lihat sendiri ya, mana yang serius untuk menyelesaikan masalah ini, mana yang seperti santai-santai dan tenang-tenang aja, mungkin nggak tahu lah alasannya seperti apa. Yang pasti dibilang dia dari Bandung, padahal jujur aja kemarin waktu hari kurban pun saya dari Bandung, tapi saya tahu hari ini ada sidang, jadi saya dari jauh-jauh hari sudah datang ke Jakarta untuk mempersiapkan ini semua. Tentu saja ini benar-benar menyita nggak cuma waktu tapi pikiran juga. Terus banyak hal yang memang aku pertanggungjawabkan di sini. Salah satunya adalah perasaan kedua orang tua saya dan keluarga besar saya yang memang selama ini mereka tahulah apa yang sudah saya lakukan, kerja keras seperti apa yang sudah saya bangun sehingga saya bisa berdiri kuat, mandiri di kaki saya sendiri gitu. Jadi saya benar-benar menjaga tanggung jawab saya, nggak cuma sekedar dari harta yang dia tuntut, tapi bagaimana saya bisa menjaga perasaan keluarga besar saya, orang tua saya khususnya, yang melihat saya mungkin bisa dibilang aku tinggal serumah sama orang tua saya, tapi kita jarang banget bisa kumpul bareng gitu karena kesibukan aku, karena apa yang sudah aku lakukan. Jadi itu tidak sekedar materi yang aku bertanggung jawab. Itu mengenai gugatan ya. Topik ini gugatan Gonogini. Ya. Tentu ada beberapa poin seperti yang sudah kami bagikan kepada rekan kami tadi. Itulah item yang digugat oleh si Alif selaku ex suaminya. Ya. Namanya gugatan, gugatan. Ya. Apakah diterima atau ditolak itu tergantung proses persidangan. Ya. Di situ saya lihat ada beberapa item. Nah, kalau menurut penjelasan klien kami ke kantor kami, hampir semua aset itu hasil keringatnya dia. Itu hasil jerih payah dia. Karena sedikit kami jelaskan, sebelum dia menikah dengan Alif itu, dia sudah cari uang dengan cara bernyanyi dari kampung ke kampung di Jawa Barat, di Bandung ya, di Bandung. Artinya apa? Dia sudah cari uang, meskipun tidak dalam jumlah besar. Sudah punya jam terbang, punya kualitas. Semakin populer dia baru hijrah ke Jakarta. Hijrah ke Jakarta dan makin menaik karirnya, ya. Artinya karir menaik, kualitas menaik, tentu omset juga, popularitas itu paralel dengan itu. Nah, menurut saudara Janet, sesudah sampai di Jakarta, karirnya melonjak, dia belum menikah dengan si Alif. Dia punya manajer, itu manajer lain, ya, manajer lain sebelum si Alif. Ya, waktu di reject, jadi saya tambahkan sedikit. Jadi waktu sebelum saya menikah, saya memang sudah menjadi penyanyi dangdut keliling. Alhamdulillah kan saya bisa menyelesaikan sekolah saya sendiri, bahkan membantu keuangan keluarga gitu. Terus akhirnya saya memutuskan untuk menikah dengan ex suami saya dengan catatan saya di Jakarta biar ada yang jaga. Begitupun saya setelah menikah, saya berkarir sendiri ke Jakarta. Pada saat itu saya masuk salah satu duo, dan itu saya benar-benar sendiri fight ke Jakarta. Suami saya tinggal di Bandung. Karena kenapa? Satu, dia belum expert, belum ada kerjaan di Jakarta gitu loh. Dan dia juga dari manajemen yang lama itu tidak mau gitu bahwa Janet itu dia tahu gitu Janet udah punya suami gitu. Berkarir di Jakarta dari mulai saya masuk duo, terus saya gagal di duo itu, saya balik lagi ke Bandung, saya cari lagu, itu saya benar-benar ngemodal sendiri. Saya cari lagu, saya nyanyi keliling pulau segala macam untuk membeli lagu itu. Tapi akhirnya saya ke Jakarta untuk berpikir, saya harus cari produser biar saya nggak ngeluarin uang. Akhirnya saya ke Jakarta lagi cari uang, dan lagu Diri Jack ini yang saya bawa dari Bandung, saya benar-benar tawar-tawarin ke label-label. Akhirnya ada salah satu label yang itu pun baru dibentuk ketika saya menjadi talentnya dia baru bikin label dan dia mau untuk memproduksi saya itu waktu ketika lagu Diri Jack.
lagu saya bawa dari Bandung, terus mereka konsepin, kita sama-sama berkonsep tentang penampilan dan segala macam. Akhirnya lagu di reject itu alhamdulillah direstui Allah, meledak lagunya. Itu benar-benar Janet masuk ke dalam tim label manajemen yang ada di Jakarta, salah satu itu. Dan suami saya posisinya mantan suami saya posisinya di Bandung. Dia benar-benar tidak tahu apapun yang aku kerja keras apa, sibuknya seperti apa, ribetnya seperti apa. Dia cuma tahu bahwa oh Jenita Janet di Jakarta dengan label segala macam. Jadi sampai akhirnya saya udah jadi Jenita Janet dengan penampilan yang warna-warni, alhamdulillah udah dikenal, lagu di reject di mana-mana. Akhirnya saya ada bermasalah dengan label tersebut. Kemudian saya memutuskan untuk mundur dari label tersebut. Ketika saya sudah alhamdulillah banyak dikenal orang, udah di puncak popularitas. Kebetulan saya waktu itu dapat stripping di salah satu acara program TV yang favorit lah, komedian, dan saya dapat stripping di situ. Orang-orang udah posisinya saya udah dapat tempat lah di hati masyarakat. Ketika saya keluar dari manajemen, kemudian saya mengambil ex suami saya untuk menjadi manajer, untuk meneruskan perjuangan saya setelah saya membangun image, membangun kerjaan saya di entertainer. Saya nggak mau perjuangan saya sampai di situ aja. Ketika saya bermasalah dengan label, akhirnya saya fight lagi, saya ke Bandung, saya ambil mantan suami saya untuk jadi manajer. Di situ posisinya. Jadi benar-benar saya mengambil mantan suami saya itu ketika saya sudah ada di titik puncak Jenita Janet dengan lagu di rejectnya. Itu boleh dicek. Dan ketika itu saya tahu bahwa kapasitas mantan suami saya itu bukan sebagai manajer sama sekali. Saya berniat mengangkat dia jadi seorang manajer karena saya tahu saya punya tanggung jawab sebagai seorang istri. Saya nggak mau dibilang istri yang menelantarkan suaminya, yang tidak memenuhi tanggung jawab seorang suami lahir ataupun batinnya. Makanya saya ngambil dia sebagai manajer saya. Salah satunya itu alasannya saya ingin bersama-sama dan saya ingin melaksanakan kewajiban saya sebagai seorang istri. Yang kedua, saya tahu mantan suami saya pada saat itu belum ada penghasilan, belum ada pekerjaan. Apakah tidak indah ketika saya mempunyai pekerjaan dan ini penghasilannya lumayan, terus saya kasih kesempatan kepada mantan suami saya untuk mendapatkan penghasilan ini. Saya ngasih ide, gimana kalau kamu jadi manajer saya aja. Ini kan uangnya daripada aku kasih ke orang lain, saya bayarin ke orang lain, kan mendingan kamu dapat uang ini. Itu. Makanya kita bersepakat untuk dia mendapatkan 20% dari hasil off air saya, kerjaan on air saya. Dia dapat 20% dari kerjaan saya. Dari situ saya berpikir bahwa wah ini akan jadi sesuatu yang bagus. Selain saya bisa mencukupi kewajiban, saya bisa ngasih kesempatan dia untuk punya lapangan pekerjaan, kita juga bisa sama-sama bareng-bareng kepantau gitu. Jadi kita saling tahu apa yang kita kerjakan gitu. Dan benar-benar dari hasil uang yang memang aku peroleh dari kerjaan, dari off air, aku selalu potong dulu tuh sama biaya, karena aku jadi produser sendiri di sini. Saya udah lama setelah saya keluar dari label, saya benar-benar memproduksi saya sendiri. Saya fight, saya nggak mau perjuangan saya terhambat di situ aja. Akhirnya gimana caranya uang off air ini saya simpan, saya jadiin modal. Setelah saya potong dulu operasional, bayar make up, bayar fashion stylist, bayar baju, termasuk saya potong 20% untuk mantan suami saya. Kemudian uang bersihnya saya pakai buat modal, cari lagu, bikin video klip. Sampai akhirnya itu terus saya lakukan. Sampai akhirnya saya bisa bikin lagu, terus saya dikenal lagi. Setelah saya kemarin putus dengan label yang sebelumnya, saya bisa berdiri lagi, saya bisa bertahan lagi, saya dikasih kesempatan oleh TV isi acara-acaranya. Sampai saya sendiri bisa nabung dengan uang hasil off air, saya simpen, saya potong dulu bersih operasional, bayar asisten, bayar manajer, bayar soundman, bayar baju. 20% selalu saya pisahkan untuk ex suami saya sebagai manajer, sisanya saya kumpulkan buat kebutuhan saya sendiri. Sekitar 60% lah dari hasil bersih. Nah, uang yang saya kumpulkan 60% jatah saya dari hasil jerih payah saya
Tadinya saya sebagai seorang perempuan, mungkin gak cuma saya yang merasakan hal ini, mungkin banyak juga perempuan di luar sana. Saya ingin membantu keuangan rumah tangga saya. Saya ingin menopang keluarga, menopang rumah tangga saya yang pada saat itu belum. Saya tahu penghasilan suami saya belum cukup untuk membeli rumah, beli mobil. Akhirnya saya nabung dari uang jatah saya yang 60% itu untuk nyicil rumah, untuk beli mobil. Dan saya benar-benar menghilangkan segala keinginan saya untuk belanja yang tidak ada kepentingannya dengan rumah tangga. Itu ya alhamdulillah, walaupun sekarang juga sampai detik sekarang rumahnya masih ada cicilan di bank, tapi saya tetap melaksanakan kewajibannya untuk membayar kewajiban cicilan rumah tersebut. Yang pertama dia ada airsoft gun yang dia beli banyak banget tuh mahal-mahal, terus juga ada figur Ya, Action action figure, ada terus drone juga. ada drone, ada kamera. Yang paling aku shock sih dia hobi mengoleksi motor-motor gede, itu yang bikin aku shock gitu. Sedangkan kalau aku ada rezeki gitu kan, aku bener-bener nyimpen lah semua keinginan untuk beli ini yang mahal kayak emas kayak gitu-gitu. Makanya aku Siapa sih nggak pengen gitu ya? nggak pengen, tapi aku kan yaudah yang lebih penting dulu gitu kan. Tadinya ini bener-bener aku ingin menopang keluarga gitu, menopang pengen punya rumah tangga yang mandiri gitu. Aku beliin yang memang ada sangkut pautnya untuk kebutuhan yang bisa dinikmati rame-rame gitu, dipakai rame-rame. Tapi ya ternyata beda lain halnya ketika dia punya uang, dia malah untuk mendahulukan untuk memuaskan dan membeli hobi-hobinya gitu. Yang tidak ada kaitan Kaitannya. atau manfaat atau faedah buat keluarga gitu ya. Iya benar. Yang menurut penjelasan Janet tadi, semua ini pakai uang dia. Seperak pun tidak pakai uang laki-laki itu. Itu menurut Janet. Nah, saya bacakan di sini. Soal keputusan tergantung majelis hakim yang mulia ya. Gini, yang digugatnya untuk dengan alasan bodoh gini itu, satu, rumah di Paramount Land Gading Serpong Cluster Aliante ya, di Tangerang Selatan. Yang pertama. Yang kedua, ada tanah dan rumah di Jalan Melati Raya di Jatirahayu, Bekasi. Kemudian yang ketiga, ada apartemen di apartemen Gateway Pastur Bandung ya. Kemudian ada kendaraan mobil ya, Alphard. Kemudian ada kendaraan Honda Civic. Kemudian ada Harley Davidson 1 unit. Itulah yang dimasukkan mantan suami Janet di dalam gugatan keluarga dirinya. Ketika perceraian kemarin kan saya tidak menuntut sedikit pun, bahkan mungkin apapun harta yang dia miliki tidak akan bisa mengganti sakit hati saya ketika saya harus menerima perceraian kemarin, jujur ya. Makanya saya nggak mau deh ngambil masa lalu saya. Maksudnya ada hal yang memang mengena, bahkan motor yang dia punya, Harley Davidson ini yang dia punya, saya nggak berniat untuk ini ya gue lagi tidak sama sekali. Saya ikhlas, silakan kita memulai kehidupan yang baru lagi. Udah ya, saya juga sadar itu dia juga punya hati nurani pasti ya. Kita tuh manusia di dunia itu nggak akan lama sementara gitu. Yang ada tuh aku fokus gimana caranya menata hidup aku kembali dengan sisa tenaga yang aku miliki. Ini kita dikasih otak, ini benar-benar anugerah dari Allah. Cara berpikir kita, gimana caranya kita bisa bekerja lagi, dapat penghasilan lagi, walaupun saya nggak sama manajer saya lagi, yaitu mantan suami saya akan berpikir gimana caranya saya bisa hidup saya, keluarga saya berpikir, karena saya ngerasa bahwa ini anugerah gitu, bukan tandanya saya udah cerai saya menuntut gono gini sama suami. Tanggung jawab kamu mantan suami, sini kasih saya ini untuk modal saya hidup baru. Saya enggak sama sekali, saya ikhlas demi Allah.